التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Hari ini kita masuk ke yang terjadi setelah mereka sudah sampai atau tinggal di Al-Habasyah. Al-Habasyah ada beberapa cerita di dalam cerita tadi yang kita kemarin belum selesai, yang di buku buku Sirah Nabawiyah, ini hijrah Bani Fulan atau dari Bani Fulan, dari Bani Fulan. Hasilnya itu dari setiap suku yang ada di Makkah, ada berapa orang yang pergi dari Makkah atau hijrah dari Makkah ke Al-Habasyah. Itu hasilnya sampai mereka jadi berapa, kemarin kita bilang 83. Ada yang sama istri, ada yang sendiri, ada yang belum nikah, ada yang masih kecil juga, ada yang lahir di sana juga. Berapa perempuan yang waktu pergi lagi hamil lahir di Al-Habasyah. Hasilnya mereka sudah dapat tempat yang nyaman dan aman. Tapi sunnatullah fi khalqih, enggak ada yang selamat dari dunia ini. Harus ada yang ganggu. Harus ada yang ganggu. Ada bait syair yaqul laisa yakhlu al-mar'u min dhiddin wa in hawala al-uzlata fi ra'si jabal. Enggak ada yang selamat dari berlawan itu. Lawan itu yang ganggu artinya. Walau kamu tinggal di atas gunung, sudah sendirian di atas gunung itu sendiri, pasti ada yang ganggu. Yang di bawah mereka, ya kenapa fulan tinggal di situ? Ini mungkin mau lihat kita ke bawah, ini mau itu. Pasti ada yang ngomong atau ganggu kamu di kata-kata yang tidak bagus. Ini kemarin kita dari cerita-cerita kemarin lihat bagaimana orang Quraisy ganggu orang Muslim yang baru masuk agama Islam, ganggu Nabi Muhammad SAW karena mereka di Makkah. Sekarang mereka cari tempat lain tapi tetap masih ganggu. Itu yang bahaya juga, kita bisa ambil pelajaran sampai zaman sekarang juga. Zaman sekarang orang kafir juga pikirannya sama. Ini kita sudah di abad 21, tapi pikiran orang yang non muslim atau yang kafir atau yang mau ganggu orang mukmin atau ahli dakwah, pasti pikirannya sama, caranya sama. Nanti kita kemarin sudah waktu mereka masukin Bani Hashim di Syi'b Bani Hashim itu 3 tahun mereka tidak kasih makan, tidak kasih minum, tidak boleh jual, tidak boleh ini, sampai mereka tulis kertas itu berjanjian di antara Quraisy tidak jual sama Bani Hashim. Itu 3 tahun sampai orang sahabat makan daun daun apa bohong bilang ini, auraq syajar. Ini sekarang sama dia. Kalau mereka marah dari satu negara, ayo tidak masukin ini, tidak masukin itu, lihat Gaza. Sama, tidak boleh listrik, tidak kasih listrik, tidak kasih air, tidak kasih itu. Ya. Ini abad yang 21, tapi pikirannya sama. Nasallallahu assalamu alaikum. Juga orang yang mereka bilang ISIS atau Daesh atau Qaeda, sama. Kalau Amerika atau orangnya yang mereka lagi cari kasih yang namanya polisi internasional itu, Interpol ya kan. Ya, ayo cari fulan. Oh, ini berarti dari abad Quraisy, dari zaman Quraisy sudah ada Interpol dual itu yang internasional itu. Pikirannya sama juga di setiap
masa ada yang ganggu orang yang masuk agama Islam. Kenapa saya masuk ke sini? Karena di Al-Habasyah juga mereka orang Nasara. Nasara atau Katolik, tapi yang agamanya benar. Mereka masih pegang agama yang benar. Pasti mereka sebelum Najasyi itu jadi raja, mereka yang ganggu. Nanti kita baca di buku ini ada. Orang Quraisy setelah mereka tahu atau mengetahui muslimin itu dapat tempat yang aman, itu mereka kirim dua orang itu yang di dalam bahasa Arab namanya apa itu fasihul lisan. Fasih juga orang yang cerdas atau bentar bisa pilih kata-kata yang bagus. Ya, mereka bawa dari Makkah itu oleh-oleh, bahasa Indonesia kan oleh-oleh, biasa makan tapi saya nggak tahu namanya oleh-oleh juga Bu Aida. Oleh-oleh tapi oleh-oleh dari Makkah itu kulit kambing, sapi, karena di Makkah itu zaman dulu mereka banyak ini. Sampai sekarang masih ada, kamu lihat mereka tidak perhatian. Juga kirim hadiah atau oleh-oleh ke Taman Najasyi. Bilang itu mereka, pikiran mereka di jalan, ini oleh-oleh ke Najasyi, jangan kasih sebelum kita ketemu. Tapi sama tamannya kita kasih duluan. Artinya apa? Artinya mereka ketemu Taman Najasyi dulu, kasih hadiah, terus baru ketemu Najasyi. Karena ada berapa perjanjian yang mereka minta tolong dari Taman Najasyi. Mungkin kita baca langsung dari sini biar kita kalau ada tambahan saya masuk dari situ. Coba Bu baca. Ya, pengiriman orang-orang Quraisy ke Habasyah untuk meminta para muhajirin. Ibnu Ishaq berkata, ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aman dan tentram di Habasyah, serta mendapatkan perumahan dan ketenangan, maka mereka sepakat mengirim 2 orang Quraisy yang kuat pendiriannya untuk menemui An-Najasyi dan memintanya mengembalikan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Itu Karena orang non Muslim tidak diam, tidak bisa diam kalau lihat orang Muslim lagi aman. Kita lihat Amerika dan semuanya orang kafir bagaimana setiap 10 tahun 20 tahun mereka keluarin masalah di antara negara Arab. Dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi belakang masalah sahabat dia dalam riwayat hadis sahih, mereka lagi bahasa Indonesia apa lagi namanya apa bahasa Indonesia bilang itu orang Al-Aus wal Khazraj. Kabilah Aus Khazraj kemarin kita kasih cerita itu berapa tahun, ratusan tahun lagi beran. Tapi setelah Rasulullah datang, berbaikian di antara mereka sudah jadi saudara. Dalam satu hari ada satu orang Yahudi keluar, lihat, wah ini Aus Khazraj, ya bagaimana? Ini berapa tahun mereka beran, hari ini diam, tidak mungkin. Ingatin mereka, masih ingat waktu mereka ini, masih ingat ya, sampai mereka mau beran lagi. Rasulullah keluar marah. Jahiliyah ba'da Islam. Atataqatalun wa ana baina dharakum, bagaimana bisa saya ada di antara kamu bisa balik seperti jahiliyah? Itu dari waktu Rasulullah masih ada mereka kita yang umurnya 40 seperti kita, jangan kita lihat yang sebelumnya. Dari 80 beran mana? Beran Afghanistan, 90 Al-Iraq, 2000 itu 2003 Al-Iraq lagi. Setelah itu 2010 yang mereka bilang demo biar keluarin raja-raja atau presiden yang ada, hancur Al-Yaman, hancur hancur Libya, Syria,
Sekarang bagaimana yang terjadi di Gaza? Mereka mau keluarin ahli Palestina dari Palestina biar mereka bebas. Ini kita bisa baca di dalam pikiran kita, tapi karena kita enggak ada yang pikir di situ, sudah ikut sosial media aja. Lanjut, Bu. Karena orang-orang Quraisy bermaksud menyiksa para sahabat karena agamanya dan mengeluarkan dari tempat para sahabat telah mendapatkan keamanan dan ketentraman di dalamnya, yaitu Habasyah. Orang-orang Quraisy menugaskan Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin Al-As bin Wail dan membekali keduanya dengan hadiah-hadiah. Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kita masih ingat ini siapa Abdullah bin Abi Rabi'ah? Ada yang masih ingat atau tidak? Coba. Ini kita kemarin belajar ini. Berapa minggu yang lalu? 2 minggu yang lalu. Ayo, ada yang masih ingat Abdullah bin Rabi'ah yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Itu minta bahasa Indonesia bilang apa itu? Menawarkan atau tawar biar tidak lanjut agamanya. Terus sama Amr bin Al-As. Amr bin Al-As itu setelah itu masuk agama Islam. Ini ayah Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, ini waktu mereka masih kafir. Terus dan membekali keduanya dengan hadiah untuk An-Najasyi dan para batriknya. Itu dan kerabatnya itu yang seperti kita bilang sekarang jenderal yang dekat presiden. Bahasa Indonesia bilang apa lagi? Kaid itu apa? Jenderal sama apa lagi bilang? Ya, pemimpin-pemimpinnya. Yang di sekitarnya, ya kan? Yang mereka bisa hadir majelisnya. Nah, lanjut Syair ya, Syekh? Enggak, ثم بعثوهما إليه. فقال أبو طالب حين ini syair Abu Talib. Abu Talib masih Abu Talib untuk An-Najasyi. Ibnu Ishaq berkata, ketika Abu Talib mengetahui rencana orang-orang Quraisy dan hadiah-hadiah yang dibawa kedua utusan tersebut, ia mengucapkan syair-syair An-Najasyi. Dalam syairnya, Abu Talib meminta An-Najasyi tetap memberikan perlindungan yang baik kepada kaum muhajirin dan melindungi mereka. Oke, berarti Abu Talib masih hidup waktu itu, ya kan? Karena ini sebelum hijrah Nabi dari Makkah. Abu Talib wafat kapan? Kita kemarin masih kasih tahu kapan wafat itu Abu Talib. Kapan wafat Abu Talib? Ayo, siapa yang tahu? Abu Talib itu wafat sebelum hijrah Nabi. Di sini enggak hijrah ke Al-Habasyah. Berarti Abu Talib yakin masih hidup. Ya. Dia puji siapa? Puji Najasyi atau kasih tahu kepadanya jangan balik ke mereka. Terus kalau Ibnu Ishaq baca syair. Kalau kita baca mereka tidak paham, Bu. Susah sedikit. Langsung ya. Ya. Tapi hasil bait syair alaihi tasyairi kaifa fi na'i Ja'far, dia kayak kangen sama Ja'far karena anaknya. Terus wa amrun wa a'da'ul aduwil aqaribi, Amr ini Amr bin Al-As. Apa yang terjadi? Karena mereka bukan seperti sekarang dalam telepon bisa kasih tahu, ya Pak hari ini jadi gini dia. Sudah santai tenang. Tapi zaman dia jadi di dalam bait syair itu, saya lagi mau tahu apa yang terjadi Ja'far sama Amr bin Al-As. Terus Najasyi itu bagaimana dia terima alasan Quraisy atau terima orang teman Muhammad. Ya. Terus ta'allam abaitallah innaka, dia puji, wahai Najasyi, kamu orang yang adil, orang yang mulia, jangan balikin mereka. Ta'allam bi anna Allah zadaka, itu juga ingatin Najasyi, Allah Ta'ala kasih kerajaan, harus kamu perhatian, jangan kufur nikmat atau yang Allah Ta'ala beri. Terus wa innaka fiha wa annaka faidun dhu sijalin azizun yanal adina fa'ul aqarib. Artinya di bait ini yang terakhir, artinya kita sudah kenal kamu orang adil, jangan jahat sama orang yang ada di tempat kamu. Ini maksudnya siapa? Orang muslim yang teman. Ini sebabnya dari cerita ini lihat Abu Talib masih kafir, ya kan?
masih kafir. Itu sebabnya ada beberapa orang muslim, beberapa orang ulama bilang Abu Talib itu wafat dalam keadaan iman. Karena sifat-sifat yang dia ini seharus kafir, seharus ikut Quraisy. Harus ikut fikiran Quraisy. Asyuk balikin mereka. Tapi enggak, dia di Mekah masih juga takut atau masih mau melindungi orang yang ikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Ishaq, lanjut. Ibnu Ishaq berkata, ini ceritanya saya enggak mau masuk apa-apa karena ceritanya sudah jelas sekali. Boleh kamu baca, kalau ada yang kurang mungkin tambah. Silakan Bu. Ya, Ibnu Ishaq berkata bahwa Muhammad bin Muslim Az-Zuhri berkata kepadaku dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham Al-Makhzumi dari Ummu Salamah binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkata. Ini Ummu Salamah, saya jelaskan. Ummu Salamah itu namanya Ummu Salamah. Sudah nikah sama orang lain, Abu Salamah. Tapi wafat. Setelah itu Rasulullah melamar ini Ummu Salamah dari siapa itu? Dari An-Najasyi. Jadi wakil Nabi SAW di nikah itu Najasyi sama Ummu Salamah. Dia kasih cerita waktu dia pergi hijrah sama suaminya. Ya, setelah itu jadi istri Nabi itu ya, dia kasih cerita yang terjadi di Makkah, di Al-Habasyah waktu tersebut. Coba bilang apa? Ketika kami tiba di Habasyah, An-Najasyi menyambut kami dengan sambutan yang baik sekali. Kami merasa aman terhadap agama kami dan bisa beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa mendapatkan penyiksaan dan mendengar kata-kata yang tidak kami sukai. Hal ini didengar orang-orang Quraisy. Mereka mengadakan rapat, kemudian sepakat mengirim 2 orang yang berpendirian kuat untuk menemui An-Najasyi guna membahas permasalahan kami dan memberi hadiah-hadiah untuk An-Najasyi yang diambilkan dari kekayaan Makkah. Aneh sekali, di antara hadiah tersebut terdapat kulit. Orang-orang Quraisy mengumpulkan kulit yang banyak sekali dan mereka menyiapkan hadiah untuk setiap batrik. Barang-barang tersebut dibawa Abdullah bin Abu Rabi'ah dan batrik di sini bisa kita bilang orang ulama. Kita zaman kita bilang orang ulama. Karena Najasyi itu agamanya bagus. Faham agamanya juga dia karena dia adil masih pegang Al-Injil. Ikut Al-Injil. Kalau dia mau melakukan satu hukum atau satu hukuman di tempatnya, dia tanya-tanya sama orang alim yang lain kalau ada dapat yang baru atau ada masalah atau pendapat selain yang dia faham. Itu namanya batril. Mungkin contohnya, Abu? Pemuka agamanya ya, Syekh. Ya, mungkin contohnya kita bisa bilang Majlisul Ulama, ya kan? Majlisul Ulama. Tapi kepalanya siapa itu? An-Najasyi. Lanjut, Barang-barang tersebut dibawa Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin Al-As dan diperintahkan keduanya mengerjakan persis seperti yang mereka perintahkan. Mereka berkata kepada keduanya, berikan hadiah ini kepada semua batrik sebelum kalian berdua berbicara dengan An-Najasyi tentang kaum muhajirin. Kenapa? Biar mereka membela. Oh iya, oke. Ini orangnya juga itu sudah masuk rashwah. Apa itu rashwah, Bu Aida dalam bahasa Indonesia? Suap. Suap. Oke, Mereka berkata kepada keduanya, berikan hadiah ini kepada semua batrik sebelum kalian berdua berbicara dengan An-Najasyi tentang kaum muhajirin. Serahkan hadiah-hadiah ini kepada An-Najasyi. Kemudian mintalah An-Najasyi menyerahkan kaum muhajirin kepada kalian berdua sebelum An-Najasyi berbicara dengan mereka. Ini lihat pikiran syaitan itu bagus. Pikirannya bagus, cerdas sekali. Tapi juga kenapa tidak masukin pikiran tersebut tentang agama, biar belajar agama, biar ikut Muhammad. Enggak. Tentang masalah yang ganggu orang, Masya Allah bagus sekali. Tapi tentang masalah agama mereka enggak mau, tidak ikut atau tidak pakai. Lanjut.
Ummu Salamah berkata, kedua utusan Quraisy berangkat dari Mekah dan tiba di An-Najasyi. Kami semua berada di rumah yang nyaman dan tetangga yang baik. Tidak ada seorang pun dari Batrik melainkan keduanya memberikan hadiah kepadanya sebelum berbicara kepada An-Najasyi. Keduanya berkata kepada setiap orang dari para Batrik, sesungguhnya telah menyusup ke negeri raja anak-anak muda yang tidak waras. Mereka meninggalkan agama kaumnya dan tidak masuk ke dalam agama kalian. Mereka membawa agama baru yang kami kenal dan kalian pun tidak mengenalnya. Tokoh-tokoh orang Quraisy telah mengutus kami kepada kalian untuk mengembalikan mereka kepada kaumnya. Jika kami berbicara kepada raja kalian tentang orang-orang tersebut, hendaklah kalian menyuruhnya menyerahkan mereka kepada kami. Dan agar ia tidak berbicara sebab kasih hadiah. Itu sebab hadiah itu biar ayo bantu kita di sini. Kalau kita bilang gini langsung ini. Jadi atau tidak? Ya jadi. Waktu mereka mulai ini langsung Batrik itu bilang ya benar. Ini mereka sudah tahu orangnya, balikin aja. Ya Najasyi marah di situ. Kita baca di sini ceritanya. Lanjut, Syekh. Ya. Karena kaum mereka lebih paham apa yang mereka katakan dan lebih mengerti apa yang mereka cela. Para Batrik berkata kepada keduanya, ya. Ummu Salamah berkata, kemudian kedua utusan Quraisy menyerahkan hadiah-hadiah kepada An-Najasyi dan diterimanya. Keduanya berkata kepada An-Najasyi, wahai paduka raja, sesungguhnya telah menyusup ke negeri paduka anak-anak muda kami yang tidak waras. Mereka meninggalkan agama kaumnya dan tidak masuk kepada agamamu. Mereka membawa agama yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengenal agama tersebut, begitu juga paduka. Sungguh kami diutus ayah-ayah mereka, paman-paman mereka, dan keluarga besar mereka untuk membawa mereka pulang kepada kaumnya. Karena kaumnya lebih paham apa yang mereka katakan, dan lebih mengerti apa yang mereka cela. Ummu Salamah berkata, tidak ada sesuatu yang paling dibenci Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin Al-As bila An-Najasyi mendengar perkataan kaum muhajirin. Para Batrik di sekeliling An-Najasyi berkata, keduanya berkata benar, wahai paduka raja. Kaum mereka lebih paham terhadap apa yang mereka katakan dan lebih mengerti terhadap apa yang mereka cela. Oleh karena itu, serahkan mereka kepada kedua orang ini agar keduanya membawa mereka pulang ke negeri dan kaum mereka. Terus? Lanjut. Kemarahan An-Najasyi. Ummu Salamah berkata, An-Najasyi murka. Ia berkata, tidak, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Jika ada suatu kaum hidup berdampingan denganku dan memilihku daripada orang selain saya, maka aku harus mengundang dan bertanya kepada mereka tentang apa yang dikatakan dua orang ini tentang mereka. Jika mereka seperti dikatakan kedua orang ini, aku serahkan mereka kepada keduanya, dan aku pulangkan mereka kepada kaumnya. Namun jika mereka tidak seperti dikatakan keduanya, aku melindungi mereka dari keduanya dan melindungi mereka selama tinggal berdampingan denganku. Oke, ini lihat dari ini kita bisa paham orang adil harus dengar dari dua orang. Bukan terima dari satu. Kalau mau bantu dua orang, jangan kamu dengar dari fulan aja. Ini fulan datang, ini fulan gini. Kamu, oh kasihan, ini fulan jahat sama kamu. Mulai, diam dulu. Kalau mau perbaiki, diam dulu. Dengar dari yang kedua. Ini lihat Najasyi sampai di buku-buku lain bilang ini orang yang adil. Najasyi itu. Adil itu sifatnya apa? Terima dari dua. Dengar dari fulan sama fulan. Biar bisa hukum yang benar atau kasih hukuman yang benar. Tapi kalau kamu terima dari satu aja, wah ini banyak di hidup kita. Ada yang kadang-kadang datang, Syekh ini fulana gini. Terus kamu bilang, wah ini bukan muslim, ini sudah keluar dari agama. Tapi terus dan nangis ya Allah ini kasihan ini. Tapi setelah kamu dengar cerita yang dari pihak yang kedua, waduh ya Allah, ini kemarin itu dimanapun ada. Tapi orang hakim yang adil harus dengar dari dua.
Najasyi setelah mereka sudah dapat hadiah, Batarika itu dapat hadiah. Mereka sudah bawa hadiah tapi bilang, demi Allah saya mau dengar dulu dari mereka. Kalau mereka seperti kamu, ya ambil. Kalau enggak, ya tidak mungkin saya kasih atau balikin orang pilih tempat saya atau negeri saya. Qalat Ummu Salamah, Ummu Salamah berkata, kemudian An-Najasyi mengutus seseorang kepada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengundang mereka. Ketika utusan Raja An-Najasyi tiba, kita kasih bayangan itu bagaimana keadaan teman Rasulullah di sana. Lagi takut ya kan? Iya. Takut, sedih, ya Allah kita sudah aman di sini bagaimana? Ya terus lanjut Ketika utusan Raja An-Najasyi tiba di tempat mereka, maka mereka segera mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, sebagian muhajirin berkata kepada sebagian muhajirin yang lain, apa yang kalian katakan kepada Raja jika kalian datang kepadanya? Mereka berkata, ini kita harus paham. Berarti jangan kita kalau ada pikiran baru, jangan dari saya sendiri. Harus musyawarah. Musyawarah sama teman. Itu kita lagi kerja dakwah. Jangan kamu pilih sendiri aja. Saya mau ini. Enggak, ada beberapa hal yang kita musyawarah. Sampai Allah Ta'ala suruh Nabi musyawarah sama sahabatnya. Wasyawiruhum fil amr. Ya sudah, dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Sudah cukup, tidak perlu. Tapi enggak juga harus musyawarah biar kita paham. Mereka takut bilang atau keluarin kata yang salah. Najasyi marah. Atau takut mereka seperti istilah yang paling keras itu jual agamanya. Atau salah kasih gambaran yang salah tentang agama, mereka duduk. Kita bilang apa? Jawab kita apa? Coba. demi Allah, kami mengatakan apa yang telah kami ketahui. Apa yang diperintahkan Nabi dalam hal ini, itulah yang akan kita kerjakan. La ilaha illallah. Ini orang yang jujur, tetap jujur dimanapun. Ya, mereka bisa kasih kata-kata yang seperti tadi itu Amr bin al-As. Bisa menipu tapi enggak bilang kita jujur harus kasih tahu yang kita belajar dari Nabi Muhammad. Terus ketika mereka tiba di tempat An-Najasyi yang ketika itu juga memanggil para uskupnya, uskup ya Syekh. Itu uskuf juga ulama. Ulama an-nasara alladzina yuqayyimuna lahum dinahum. Itu lebih tinggi dari tadi itu Batarikah. Batarikah lebih. Yang kemudian menebarkan mushaf-mushaf mereka di sekitar An-Najasyi. Ya, mushaf maksudnya mushaf al-Injil ya kan, bukan mushaf ini ya kan, karena mereka agamanya Nasara. An-Najasyi bertanya kepada muhajirin, apa sih sebenarnya yang berbeda agama kalian dengan agama kaum kalian? Dan mengapa kalian tidak masuk ke dalam agamaku? Serta karena Amr bin As sudah bilang sama dia, ini mereka keluar dari agama, tidak masuk agamamu, tidak masuk ini, keluar dari agama kita. Ini jadi Najasyi tanya, agama itu apa? Terus serta tidak masuk ke dalam salah satu dari agama-agama yang ada. Ummu Salamah berkata, orang yang menjawab pertanyaan An-Najasyi ialah Ja'far bin Abu Thalib. Ia berkata kepada An-Najasyi, wahai paduka raja, tadinya kami kaum jahiliyah. Kami menyembah patung-patung, memakan bangkai, berzina, memutus silaturahim, menyakiti tetangga, dan orang kuat di antara kami memakan orang yang lemah. Itulah keadaan kami hingga Allah mengutus seseorang dari kami menjadi rasul kepada kaum kami. Kami mengenal nasabnya, kebenarannya, kejujurannya, dan kesuciannya. Ia mengajak kami kepada Allah dengan mentauhidkannya, beribadah kepadanya dan meninggalkan batu dan patung-patung yang dulu kami sembah dan orang tua kami menyembahnya. Rasul tersebut memerintahkan kami jujur dalam berkata, menunaikan amanah, menyambung silaturahim, bertetangga dengan baik, menahan diri dari hal-hal yang haram, dan tidak membunuh. Ia melarang kami dari perbuatan zina, berkata bohong, memakan harta anak yatim, dan menuduh berzina wanita baik-baik. Ia memerintahkan kami beribadah kepada Allah saja,
dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ia juga memerintahkan kami sholat, zakat, dan puasa. Lanjut, Syekh. Sudah jelas ini, bagaimana saya jelasin? Tapi di sini kita paham kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita kenal. Ada beberapa orang yang mungkin kita bilang alim, tapi tidak bisa sampaikan ilmunya dalam cara yang fasih, yang jelas. Ada orang yang kadang-kadang bukan alim ini, baru belajar, tapi Masya Allah ceramahnya bagus sekali, padahal ilmunya sedikit. Itu di antara sahabat sama, waktu itu sama. Ini Alhamdulillah ada Ja'far. Ja'far orang yang bisa jelasin ini. Ini lihat apa yang terjadi setelah dia bilang seperti ini. Ummu Salamah berkata, Ja'far menguraikan pokok-pokok agama Islam. Ia berkata, kemudian kami membenarkan Rasul tersebut, beriman kepadanya dan mengikuti apa yang dibawanya dari sisi Allah. Kami beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beliau mengharamkan kepada kami apa saja yang beliau haramkan dan menghalalkan kepada kami apa saja yang beliau halalkan. Setelah itu kaum kami bertindak jahat terhadap kami. Mereka menyiksa dan menganiaya kami karena agama kami. Mereka menginginkan kami kembali menyembah patung-patung, tidak menyembah Allah Ta'ala. Dan kami menghalalkan apa yang dulu pernah kami halalkan. Karena mereka selalu memaksa kami, menyiksa kami, mempersempit ruang gerak kami, dan memisahkan kami dengan agama kami. Maka kami pergi ke negerimu dan memilihmu daripada orang lain. Kami lebih suka hidup berdampingan denganmu, dan kami berharap tidak disiksa lagi di sisimu, wahai Paduka Raja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jawabannya bagus sekali. Juga kalau kita lihat di jawaban Ja'far, dia tidak mencaci maki orang Quraisy. Juga tidak sebut fulan atau fulan, sudah kaum kita aja. Tidak bilang ini Amr bin al-As atau fulan yang datang ini di antara mereka, enggak. Kasih jelasnya dalam cara yang baik, itu adabul Islam juga. Itu yang kemarin kita belajar, kalau ada sesuatu jangan bilang ini fulan, ini fulana, ini langsung kasih tahu ada masalah ya salah seperti ini, sudah cukup. Siapa yang melakukan tidak perlu saya sebut namanya. Cukup saya kasih tahu ke mereka ini tidak boleh. Jangan lihat orangnya. Terus qalat faqala lahu An-Najasyi berkata kepada Ja'far, setelah dengar ceritanya ini bagus sekali, baik sekali. Jadi An-Najasyi mau dengar ayat-ayat Al-Qur'an. Ada atau tidak? Coba. An-Najasyi berkata kepada Ja'far, apakah engkau mempunyai sesuatu yang datang dari sisi Allah? Ummu Salamah berkata, Ja'far berkata kepada An-Najasyi, ya, ada. An-Najasyi berkata kepada Ja'far, bacalah untukku. Ummu Salamah berkata, kemudian Ja'far membacakan permulaan surat Maryam. Demi Allah, An-Najasyi menangis hingga jenggotnya basah oleh air mata. Ya Allah. Para uskup juga menangis hingga air mata mereka membasahi mushaf mereka ketika mendengar apa yang dibaca Ja'far. An-Najasyi berkata, sesungguhnya ayat tadi dan yang dibawa Isa berasal dari sumber yang sama. Pergilah kalian berdua, hai utusan Quraisy. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua, dan mereka tidak bisa diganggu. La ilaha illallah. Sudah jelas. Saya tidak bisa jelasin lebih. Tapi kita lanjut atau cukup? Ya, yang baca kita tanya yang baca, yang lain mereka diam aja lagi nunggu. Lanjut atau cukup, Bu? Satu alinea lagi, Syekh. Nanti baru ketegaran sikap kaum muslimin. Boleh lanjut satu lagi? Ya, boleh. Ayo. Ummu Salamah berkata, ketika kedua utusan Quraisy keluar dari hadapan An-Najasyi, Amr bin As berkata, demi Allah besok pagi aku menghadap An-Najasyi dan memojokkan mereka. Abdullah bin Abu Rabi'ah, orang yang paling kuat di antara orang Ini Netanyahu sekarang. Netanyahu bilang mau habis orang. Iya benar. Netanyahu, Syekh. Pikiran orang kafir, pikirannya sama. Pikiran Netanyahu sekarang dia mau habisin orang Palestina, orang Gaza, mau habisin semuanya. Ya, sama. Terus tapi Allah Ta'ala wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Terus dia bilang
Jangan kerjakan itu karena mereka mempunyai kerabat kendati mereka berseberangan. Abdullah bin Rabi'ah masih baik sedikit, bilang jangan, ini masih keluarga kita ya. Terus Amr bin As berkata, demi Allah, aku akan jelaskan kepada An-Najasyi bahwa sahabat-sahabat Muhammad meyakini Isa dan Maryam adalah hamba biasa. Itu menuduh aja, menuduh mereka, bukan benar ya. Biar Najasyi itu dia mau keluarin apa itu dari Najasyi, yang buruk dari Najasyi. Bilang ini mereka gini ya. Coba bilang apa? Yang mana? Demi Allah tadi? Lanjut. Keesokan harinya, Amr bin Al-As menghadap An-Najasyi untuk kedua kalinya dan berkata kepadanya, wahai paduka raja, mereka mengatakan sesuatu yang aneh tentang Isa bin Maryam. Oleh karena itu, kirim orang untuk menghadirkan mereka ke sini, agar engkau bisa bertanya tentang tanggapan mereka terhadap Isa bin Maryam. Ini kok orang kafir siap apa namanya ini kasih seperti kemarin apa itu mereka siap bohong, siap kasih cerita-cerita yang palsu seperti mereka bilang orang Gaza kemarin 40 anak kecil itu membunuh 40 anak kecil itu. Enggak ada. Sampai sekarang semuanya lagi nunggu di mana foto-fotonya, di mana gambarnya, di mana videonya, enggak ada. Ini sekarang coba lihat, aslinya ini bukan agamamu, wahai Amr bin As, ini bukan agamamu. Agamamu Tuhanmu ke batu. Kenapa kamu masuk ke i'tiqad orang Muslim di masalah Isa? Tapi dia mau kasih fitnah aja. Terus Najasyi bilang apa? An-Najasyi mengirim seseorang untuk menanyakan tanggapan kaum muslimin terhadap Nabi Isa bin Maryam. Sudah Syekh, sampai situ bersambung. Bagus. Saya setuju sampai sini biar mereka pikir-pikir dulu juga biar minggu depan kita baca mereka masih ingat ya. Ya. Penasaran. La ilaha illallah. Ya, bulusi ya. Oke, insyaallah. Jazakumullah khair. Jadi dari cerita ini harus kita terima takdirullah, al-qada wal qadar allati katabahu Allah. Kalau Allah Ta'ala mau ujian hambanya dimanapun dapat. Kadang-kadang itu ada yang kalah di hadapan ujian tersebut. Itu yang kita harus perhatian. Caranya bagaimana? Kita lihat Allah Ta'ala di setiap saat, setiap waktu. Kena musibah dimanapun, kena masalah yang ganggu kamu lihat Allah Ta'ala. Siapa yang kasih ini, siapa yang beri ini, Allah Ta'ala. Tentang kalau kamu lihat tentang atau di dalam keadaan iman, bisa ridha, bisa terima, itu dapat pahalanya. Allah Ta'ala angkat derajatmu. Sampai sekarang kita lihat orang kafir hilang semuanya, tapi kita baca cerita atau sejarah atau kisah-kisah orang yang pergi ke Al-Habasyah sampai jadi salah satu di dalam apa itu sejarah ahli Islam judulnya apa? Al-Hijrah ila Al-Habasyah. Nama orangnya, ceritanya yang baik tetap setiap saat muncul, setiap saat kita bisa ambil pelajaran. Tapi yang buruk kita bisa hilang juga atau orangnya bisa habis sampai enggak ada yang sebut orangnya atau sebut di dalam keadaan yang buruk. Nasallallahu salamu alaihi wa ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, razaqana wa iyyakum as-sabr, razaqana wa iyyakum al-mahabba wal yaqin innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.